Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tepuk tangan di atas kepala. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab katakan buat Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, yes, amin, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami ya Bapa, melewati setiap musim kehidupan kami, baik ataupun tidak baik, sakit ataupun sehat, kami tahu Engkau bersama kami. Pernah kau biarkan ku sendiri. Yes, benar Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama
katakan ini seperti doa Engkau buat dia. Yes, amin. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Kau menerima kami ya Bapa. Kau akan bertindak Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Shalom, kita bertemu lagi di ibadah online kita. Saya percaya oleh anugerah Tuhan kita semua sehat dan terlindung aman, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pagi ini kita akan mempersiapkan hati juga untuk perjamuan kudus. Kalau saudara lihat di tempat ini, maka ada roti dan anggur yang kami siapkan. Kiranya saudara juga sudah mempersiapkan, sehingga sesudah firman Tuhan, kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara nasional GBI mengambil tema tentang tinggal dalam Kristus. Waktu saya menerima tema ini dari pusat, maka saya merasa ini sebuah kebutuhan. Memang kita tidak bisa menyampaikan apa yang saudara inginkan, tapi seperti seorang tua yang menyediakan apa yang anaknya butuhkan, itulah gereja, saudara. Kami menyediakan yang saudara butuhkan untuk memperlengkapi umat, memperlengkapi jemaat, menghadapi kehidupan tetap benar di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul tadi tentang tinggal dalam Kristus, itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa saudara saya katakan? Mungkin saudara sudah menerima Kristus di dalam hati. Tapi antara menerima Kristus dan tinggal dalam Kristus merupakan dua hal yang berbeda. Kita menerima Kristus dengan iman. Mungkin berapa puluh tahun lalu kita menerima Kristus, memberi diri dibaptis. Dan kemudian kita mulai ibadah. Tapi tinggal di dalam Kristus itu sesuatu yang berbeda lagi. Kenapa? Faktanya banyak orang puluhan tahun telah menerima Kristus, tapi dia tidak tinggal di dalam Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang menerima Kristus sekaligus tinggal di dalamnya sampai selama-lamanya. Mari kita membuka ayat temanya, saudara. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, saya ambil bagian A saja. Tapi saudara bisa membuka Yohanes pasal 15 karena nanti dalam bahasan ini kita akan membahas beberapa ayat dari ayat 1 sampai seterusnya. Dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara yang berkata ayat ini adalah Yesus sendiri. Kita perlu memperhatikan apa yang Yesus katakan melampaui semua hal yang kita lihat, semua hal yang kita rasa. Itu namanya hidup oleh iman. Hidup oleh iman adalah hidup di dalam firman Tuhan, sekalipun situasinya tidak mendukung, perasaan tidak mendukung. Kita tetap percaya, kita tetap menjadikan firman sebagai pegangan. Dan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu adalah perintah yang harus kita taati. Kegagalan orang Kristen adalah dia tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan mau kita tinggal, saudara. Tinggal. Apa itu tinggal? Tetap ada di tempatnya. Selalu ada. Tetap tinggal di tempatnya dan selalu ada. Itu kata tinggal menurut kamus bahasa. Saya mau katakan begini, keselamatan mencakup tanggapan awal dan respon terus menerus. Jadi bukan sekedar saudara meresponi awalnya, tapi di selanjutnya saudara tidak setia, tidak tinggal di dalam Tuhan, dan tidak terus menerus ada di dalam Dia. Kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Jangan sampai sekalipun kita telah menjadi orang-orang yang terdahulu menerima keselamatan, namun kita kemudian menjadi orang yang terakhir, alias menjadi orang-orang yang terhilang, karena kita tidak tinggal di dalam Kristus. Nah, kita akan belajar tinggal di dalam, lawannya adalah tinggal di luar. Saudara, untuk kita menikmati apa yang Tuhan sediakan, maka kita perlu tinggal di dalam Dia. Kita tidak sekedar menjadi orang yang punya status Kristen, tetapi hatinya tidak Kristen, itu yang sering saya katakan.
Kita perlu lahir batin Kristen, jangan cuma KTP-nya, saudara. Ada banyak orang hanya KTP-nya yang Kristen. Sehingga waktu pengangkatan yang naik ke surga KTP-nya, maaf saya harus katakan ini. Kekristenan sejati itu harus berasal dari hati saudara dan saya. Ya. Kalau kita tinggal di dalam, maka kita bisa menikmati semua yang apa Tuhan sediakan kepada kita. Keselamatan, berkat, damai sejahtera, kekuatan baru, tuntunan, arahan. Kenapa ada orang-orang yang tidak mengalami berkat-berkat yang sebenarnya sudah tersedia bagi kita? Segala berkat rohani itu sudah tersedia bagi anak-anak Tuhan. Kenapa tidak mengalaminya? Karena kita tidak tinggal di dalam. Tadi saya katakan lawannya tinggal di dalam adalah tinggal di luar. Kita ada di luar, saudara. Tadi dikatakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, banyak orang yang merasa tinggal di dalam Tuhan. Tapi sebenarnya dia tidak tinggal. Oh, saya orang Kristen, saya rajin ke gereja. Betul, saudara. Saudara berkata seperti sebuah cerita. Oh, saya tinggal di rumahnya si A. Betul, tapi si A tidak tinggal di situ karena rumahnya si A begitu banyak. Dan dia punya tempat yang dia tinggali. Sekedar status Kristen itu seperti saudara tinggal di sebuah rumah tapi tanpa pemilik rumahnya ada di tempat itu. Dan Tuhan berkata, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengalami kehadiran sekaligus kedekatan dengan Tuhan. Bukan sekedar kita status tinggal di dalam Tuhan, tapi kita mengalami kehadiran sekaligus kedekatannya. Tadi saya katakan, saudara bisa berkata, oh saya tinggal di rumahnya si A, tapi pemiliknya enggak tinggal di situ, karena pemiliknya punya banyak rumah. Sehingga sekalipun saudara betul ada di dalam rumahnya si A, tapi saudara tidak mengalami kehadiran dan kedekatan. Tahukah saudara, Tuhan mau kita mengalami persekutuan, yaitu kehadiran sekaligus kedekatan. Kalau cuma hadir tapi Tuhan gak dekat, tidak erat dengan kita hubungannya, kita cuma sekedar mengalami kehadiran, tapi tidak mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kita mengalami kedekatan, dimulai dari kerelaan diri untuk membuka hati kepada Yesus. Saudara masih ingat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sungguh mengejutkan karena Wahyu 3 ayat 20 ditujukan kepada jemaat, kepada gereja di Laodikia. Yesus ada di luar, dia mengetuk dari luar dan dia berharap ada yang mendengar dan membukakan pintu sehingga dia bisa masuk. Dan ketika dia masuk dia berkata, aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Makan bersama itu tanda kedekatan. Zaman dulu kalau orang mau menyambut tamunya maka mereka akan makan bersama, itu tanda penyambutan yang luar biasa. Itu sebabnya di gereja ini kalau ada jiwa baru yang memilih berjemaat saudara, setelah 3 bulan berkomitmen, biasanya saya akan ajak makan secara pribadi, makan bersama dengan orang tersebut sebagai penyambutan, perayaan. Demikian juga kalau ada jiwa-jiwa dibaptis, seringkali setelah baptisan saya mengajak mereka makan bersama sebagai perayaan, sebagai penyambutan. Saya ingat ketika Bapak dalam kisah anak yang hilang, menyambut anaknya apa yang dilakukan, dia bikin pesta saudara. Saudara, semoga engkau terus dipestakan surga, karena engkau ada bersama-sama dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu punya kerelaan, membuka diri. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah memaksa untuk masuk. Tadi saya katakan ayat ini ditujukan kepada jemaat Laodikia. Bisa saja seorang Kristen tapi tanpa Kristus di hatinya. Saudara, kalau engkau pagi ini sadar, engkau jauh dari Tuhan, engkau sekedar ke gereja, engkau sekedar beribadah, engkau sekedar berjemaat, tapi Kristus tidak memerintah dalam hatimu. Pagi ini, mari membuka hati, izinkan Tuhan yang sedang mengetok hatimu masuk dalam hidupmu, bersekutu bersama-sama dengan saudara.
Tadi di Wahyu 3 tentang jemaat Laodikia, kalau saudara membaca dari ayat 15 sampai 18, ciri Yesus tidak ada di hati, alias Yesus ada di luar. Mari kita membaca ayat-ayatnya, Wahyu 3 ayat 15 sampai ayat 18. Yesus menegur jemaat Laodikia, aku tahu segala pekerjaanmu. Yesus tahu pekerjaan iman saudara. Yesus tahu pelayanan saudara di gereja. Tapi dikatakan engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, kalau engkau suam-suam hatimu tanpa kasih, engkau penuh kemarahan, memang masih ada di mimbar, tapi engkau penuh iri hati, dengki, kecewa, maka engkau sedang suam-suam kuku. Engkau bisa aktif di berbagai pelayanan gerejawi, tapi rohmu sedang mulai padam. Karena kemarahan, karena kesedihan yang terlalu dalam, karena luka, kecewa, dan lain sebagainya. Alkitab berkata, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, dikatakan. Tuhan akan memuntahkan. Di ayat 17, karena engkau berkata aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Memang tidak kekurangan apa-apa, tipe jemaat ini penuh berkat, saudara. Kaya raya, banyak harta, banyak fasilitas. Jangan sampai gereja Arauna banyak fasilitas, saudara. Ada AC, ada alat yang canggih. Kaya raya, tidak kekurangan apa-apa. Tapi dikatakan, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ciri gereja kekristenan yang tidak ada Kristus di dalamnya, dia tidak kekurangan apa-apa, tapi di hadapan Tuhan dikatakan dia melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ada banyak orang buta rohani, saudara. Gelap dalam tuntunan, gak ngerti firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, sulit mengerti, sulit memahami. Telanjang itu bicara tentang kehidupan yang tidak seturut firman Tuhan. Tidak mulia, ada banyak orang Kristen menghalalkan segala cara. Orang Kristen daging buat mereka kenikmatan lebih dicari dibanding kemuliaan. Buat mereka kesenangan dan kesukaan jasmani lebih dikejar dibanding kebenaran Allah. Sehingga banyak orang Kristen yang berperilaku memalukan. Mau pendetanya, atau mau umatnya, atau mau pelayannya, atau orang awam. Mereka mengerjakan hal-hal yang memalukan. Karena mereka sesungguhnya telanjang, memang tidak kekurangan. Gereja hari ini tidak kekurangan berkat. Yang kurang adalah kita miskin rohani, tidak punya. Tadi dikatakan buta, malang, miskin, dan telanjang. Enggak punya standar rohani, tidak punya standar kekudusan Allah. Dan ini lebih mengerikan. Jarang ada kehadiran Allah dan penyingkapan ilahi. Seperti di zaman Imam Eli. Firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Saudara, kalau engkau jarang mengalami firman Tuhan, maka engkau miskin, buta, dan telanjang di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di 18, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Emas yang dimurnikan dalam api adalah lambang dari iman yang murni. Apakah engkau masih berpaut sepenuhnya kepada Kristus? Atau engkau mencampurkan keyakinanmu antara iman kepada Kristus dan tahyul, dongeng-dongeng nenek tua, kepercayaan-kepercayaan yang bertolak belakang dengan kebenaran Allah. Dan dikatakan agar engkau menjadi kaya. Kita kaya kalau kita memiliki iman yang murni. Dan dikatakan, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Pakaian putih itu adalah hidup benar, hidup kudus, hidup murni. Dan tadi dikatakan minyak untuk melumas matamu. Minyak gambaran dari Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk kita bisa melihat dengan cara Tuhan melihat. Kiranya ketika firman ini sedang disampaikan, Roh Kudus menaungi kita, mengurapi kita, memenuhi kita, menuntun kita, dan mengisi hidup kita, sehingga kita bisa melihat dengan jelas, saudara.
Tadi ada tinggal dalam Kristus digambarkan seperti pokok anggur dan rantingnya di ayat bacaan tadi. Tinggal di dalam aku di dalam kamu. Kalau saudara membaca Yohanes 15 ayat 1 sampai 7, mari kita buka ayat-ayat ini. Di ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara kata benar itu artinya sejati. Bukan sekedar nama atau kemiripan semata, saudara. Yesus itu pokok anggur yang sejati, bukan mirip anggur, saudara. Jangan sampai kita berpikir itu anggur, ternyata itu bukan pokok anggur. Itu mirip saja. Saudara, kita perlu tahu kepada siapa kita melekat nantinya. Kepada pokok anggur yang benar atau kepada pokok yang lain yang sebenarnya bukan pokok anggur. Dan dikatakan, Bapakulah pengusahanya. Yang jadi pengusaha atau yang jadi petaninya adalah Bapa di surga. Sebagai pengusaha yang diinginkan dari perusahaannya tentu hasil. Sama, seorang petani pasti merindukan buah dari anggur yang ditanamnya, pokok anggur yang ditanamnya. Bukan cuma daunnya, saudara. Pokok anggur yang diharapkan adalah buahnya, bukan daunnya, apalagi aksesorisnya. Sekalipun berbunga, tapi kalau tidak berbuah, maka pengusaha itu tidak puas. Dia tidak mendapatkan hasilnya. Dan karena yang ditanam adalah pokok anggur yang benar, yaitu Yesus, maka tentu buah yang nantinya akan dihasilkan pasti berkualitas. Jadi persoalan di sini bukan buahnya bagus atau tidak. Yang jadi persoalan adalah rantingnya itu mengeluarkan buah atau tidak. Yang paling penting bukan masalah kualitas buahnya, tapi mengeluarkan buah atau tidak. Karena bibitnya bagus, pokok anggurnya bagus, pasti kalau ranting itu berbuah, pasti berkualitas, saudara. Tadi dikatakan di ayat yang kedua, kita akan baca pokok anggur dan rantingnya. Maka setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus itu pokok anggur, Bapa pengusahanya. Jadi siapa yang membersihkan dan siapa yang memotongnya? Pasti Bapa di surga. Tuhan membersihkan atau memotong kita. Perhatikan, ada kata dibersihkan, ada kata dipotong. Proses dibersihkan dan dipotong itu sama-sama, itu dipotong. Hanya bedanya kalau dibersihkan, sama-sama menyakitkan. Hanya bedanya kalau dibersihkan, membuat pohon itu bertumbuh lebih baik dan berbuah lebih lebat. Kalau dipotong, itu dipatahkan, diputuskan dari pokok anggur. Yang terjadi ranting itu mati karena dia terputus dari kehidupan. Saudara, dua-duanya sama-sama menyakitkan. Dipotong, dibersihkan, sama-sama menyakitkan. Tetapi yang satunya itu mengerikan. Dibutuhkan kerelaan untuk dibersihkan. Karena kalau kita tidak mau dibersihkan, maka yang terjadi kita pasti dipotong, saudara. Pasti dipotong. Dua-duanya tadi saya katakan menyakitkan. Tapi yang satu hasilnya, ujungnya kebinasaan. Untuk terus tinggal dalam Kristus, kita harus rela hati untuk dibersihkan. Ada banyak orang tidak rela hati ketika dia dibersihkan. Dia begitu marah. Tanpa disadari ada risiko ketika tidak mau dibersihkan, tidak bisa berbuah, maka yang terjadi yang satunya dipotong. Semoga kita menjadi orang-orang yang memilih rela untuk dibersihkan. Tadi dikatakan setiap ranting yang ada padaku. Bukan di tempat lain, setiap ranting yang ada padaku. Ini tidak lagi berbicara pohon lain, tapi ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar tadi. Ini ditujukan kepada saudara dan saya yang sudah menjadi pengikut Kristus, sudah menjadi Kristen. Kalau dikatakan setiap ranting, saudara dan saya adalah setiap ranting itu. Berarti pribadi, lepas pribadi. Saudara, ketahuilah ini. Satu kali kelak kita akan dan harus mempertanggungjawabkan kehidupan iman kita. Tidak peduli kita suami istri, tidak peduli antara anak dan ayahnya. Maka setiap orang akan bertanggung jawab.
Bisa terjadi seperti yang dikatakan Alkitab, jika ada 2 orang di ladang sama-sama pelayanan, yang satunya diangkat, yang satunya ditinggalkan. Bisa ada 2 orang di tempat tidur, suami istri. Yang satunya diangkat, yang satunya ditinggalkan. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali, saudara. Setiap saudara dan saya akan bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Itu sebabnya engkau perlu terus bertumbuh dan pada satu titik menghasilkan buah yang tetap terus menerus. Lewat proses tadi dibersihkan. Relakah saudara dibersihkan? Agar kita menjadi pribadi, setiap pribadi yang bertumbuh, berbuah, memuliakan Bapa di surga, dan Bapa disenangkan lewat itu. Atau saudara sedang membiarkan diri saudara yang terus tidak mau dibersihkan dan pada satu titik Bapa memilih memotong saudara dan saya. Sungguh mengerikan ketika kita dipotong. Mari kita membaca 3 dari Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 7 berkenaan pokok anggur dan rantingnya. Tadi dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih. Saya mau katakan kepada saudara, kita sudah bersih waktu kita percaya kepada Yesus dan waktu kita mendengar firman. Itu sebabnya tadi dikatakan ranting yang dibersihkan supaya dia lebih lebat berbuah, dibutuhkan kerelaan hati. Ada banyak orang tidak rela hati ketika membaca firman, mendengar firman. Susah untuk dibersihkan. Alat pemangkas untuk membersihkan firman, membersihkan hidup kita adalah firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Baik lewat pembacaan maupun lewat khotbah yang kita dengar. Saudara, saya belajar setiap waktu ketika mendengar firman Tuhan, maka saya belajar untuk terbuka kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau membaca secara pribadi dan kena, saya minta ampun. Beberapa minggu ini ada satu ayat, dikatakan Yesus ketika disalib, dia berdoa memohonkan ampun kepada orang-orang yang menganiaya, mengolok, mencaci maki, tanpa orang itu minta ampun terlebih dulu. Tiba-tiba saya disadarkan. Yesus mengampuni sekalipun orang itu belum meminta ampun kepadanya, belum mengakui. Saya tiba-tiba Tuhan, aku mau jadi orang yang memohonkan ampun. Kadang-kadang kalau pendeta marah pakai ayat, saudara. Oh, biar api dari Tuhan turun dari langit. Dan saya kena ayat ini, saya bertobat. Tuhan ampuni aku. Aku selalu berpikir orang itu harus minta maaf dulu. Minta ampun nanti saya ampuni. Kalau enggak saya enggak ampuni. Tapi Yesus bersyafaat terlebih dahulu. Bahkan orang-orang itu belum bertobat. Dia memohonkan ampun. Itu cara kita dibersihkan. Yaitu rela untuk disucikan hati dan pikiran lewat firman. Pada waktu kita kena firman itu sakit buat daging. Apalagi udah level pendeta, saudara seperti saya. Kita punya banyak alasan, kita punya banyak ayat untuk membenarkan diri. Tapi saya rela, Tuhan, aku mau dibersihkan oleh Tuhan. Semoga saudara juga menjadi orang-orang yang mau dibersihkan oleh Tuhan. Di ayat 4 sampai ayat 7, ada kata tinggal yang diulang-ulang. Mari kita lihat ayatnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dikatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, kata tinggal diulang-ulang di beberapa ayat ini. Saya hitung sekitar 7 kali, saudara. Berarti ini sesuatu yang sangat penting. Tinggal. Dan dikatakan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak tinggal di dalam Kristus, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Waktu kita tidak tinggal melekat kepada pokok anggur, kita menjadi kering dan ketika kering jadi kayu bakar, saudara.
Dan karena dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini bicara tentang penghukuman kekal kelak di neraka. Saudara, neraka itu ada, surga itu juga nyata. Pilihan ada di tangan saudara. Apakah kita memilih tinggal di dalam Kristus, atau kita keluar, ada banyak orang hanya menerima, tapi kemudian tidak tinggal. Itu sebabnya banyak orang yang dulunya aktif pelayanan, bahkan udah jadi pendeta, tahu-tahu tinggalkan iman. Karena dia tidak tinggal di dalam Kristus. Dia hanya tinggal di dalam status sebagai Kristen, apalagi sebagai pendeta. Saudara, kita perlu tinggal di dalam Kristus. Nanti kita akan belajar apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam Kristus. Apa itu tinggal di dalam Kristus, saudara? Yang pertama adalah tetap dan terus percaya. Dalam pengiring akan Tuhan, ada alas untuk kita mengundurkan diri, kecewa. Dalam penantian, kecewa kok saya mengalami hidup yang tambah sulit. Apalagi dengan kepahitan, terluka. Dikecewakan oleh orang Kristen lainnya. Lebih baik saya tidak jadi Kristen. Dulu saya enggak Kristen, saya lebih happy, saya lebih diberkati, kok jadi Kristen saya menghadapi hal-hal yang sangat buruk. Saudara, kalau ketika engkau menjadi Kristen dan engkau mengalami hal-hal buruk, bukan sebagai akibat, itu bukti engkau ada di jalan yang benar. Mari kita lihat di Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai 69. Pada waktu itu Yesus berkata dengan keras, "Akulah roti hidup. Kalau orang tidak makan tubuh dan daging, dia tidak akan terima hidup kekal." Ada sebagian orang yang marah, ada sebagian orang yang menjadi kecewa. Dan ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Tidak lagi tinggal dalam Kristus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, yang lain udah pergi. Yesus tanya sekalian kepada 12 murid, kamu gak ikut pergi? Kamu tidak pergi juga, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, kadang Tuhan ngomong keras sekalian. Itu bukan karena Tuhan itu tidak baik. Tapi dia lagi memurnikan iman kita. Kepada 12 muridnya sekalian, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ditanya begitu, kalau zaman sekarang, wah ini hamba Tuhan, tidak rendah hati. Ini gembala yang tidak mengasihi. Orang lagi susah kok malah sekalian dibegitukan. Harusnya kan kalau saya lagi ragu, saya dikuatkan. Tapi Yesus secara tegas, di ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Petrus berkata, Tuhan, aku harus pergi kemana? Gak ada tempat lain kecuali Engkau, Tuhan. Aku tidak akan pergi. Walaupun dia sempat gagal menyangkal Yesus 3 kali. Tapi dia tetap di dalam situasi yang lain meninggalkan. Petrus berkata, kepada siapa aku pergi, Guru? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan di ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Petrus kenal Tuhan bukan dari kata orang. Tapi dikatakan kami percaya dimulai dari beriman dan tahu. Lewat iman kau dibawa kepada pengenalan yang dalam. Karena kata tahu di sini dipakai kata ginosko. Itu bukan sekedar pengetahuan logika, tapi pengetahuan, pengenalan yang berdasar pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi mari kita kenal Tuhan, ginosko, dekat intim dengan Tuhan, bukan sekedar kata orang. Dan lewat pengenalan yang dalam ini tadi, ginosko, Petrus, di tengah kelemahannya dia kembali kepada Tuhan. Yudas enggak kembali karena yang dia kejar materi. Tapi Petrus di tengah keterpurukannya ketika Tuhan cari. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus berkata kepada Petrus. Dan Petrus jawab, Guru, engkau tahu aku mengasihi engkau. 3 kali ditanya, 3 kali Petrus jawab. Dia tidak berhenti, dia tidak merasa tertuduh, dia tidak bosan. Ketika Tuhan tanya berulang kepadanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan kalau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Petrus tahu karena dia percaya, karena dia beriman. Mari kita percaya agar pengenalan akan Tuhan semakin bertumbuh, semakin dalam. Dalam pernikahan, tanpa kepercayaan, kita tidak bisa kenal pasangan kita. Dalam hubungan dengan gereja, satu dengan yang lain, kita tidak akan kenal.
kalau kita tidak percaya satu dengan yang lain. Mari kita membangun kepercayaan yang sehat. Tinggal di dalam Kristus artinya tetap dan terus percaya di segala situasi. Di saat badai silih berganti maupun berkat yang datang terus menerus. Seringkali kita nyanyi, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kadang-kadang kita perlu ganti ini. Meskipun berkat datang silih berganti di hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara, berkat seringkali menjauhkan kita dari si pemberi berkat. Karena memang yang kita kejar cuma berkat. Tuhan itu Bapa yang baik, Dia memberkati, Dia memberi yang kita minta. Saudara. Tapi seringkali berkat itu bisa jadi jerat. Bagaimana kita tinggal di dalam Kristus selain tetap dan terus percaya? Saudara, kata tinggal, salah satu kata tinggal artinya itu berarti menanti. Karena dipakai kata Yunani yang artinya menanti salah satunya. Dan Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ketika engkau tinggal di dalam Yesus, engkau akan terus menantikan Tuhan. Engkau akan tetap terikat bersama Tuhan di semua situasi yang sulit sekalipun. Dan di saat engkau menanti, engkau tinggal, Tuhan berjanji memperbaharui kekuatanmu. Saya percaya engkau yang sedang tinggal dalam Kristus. Di tengah begitu banyak pertanyaan dan pergumulan. Engkau terus menantikan Dia, tetap percaya kepada Tuhan. Saya percaya pagi ini, kekuatan baru sedang Tuhan curahkan seturut dengan firman-Nya. Kita akan belajar bagaimana tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam Kristus sama dengan tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam Kristus itu tinggal di dalam firman-Nya sekali lagi. Waktu kita tinggal di dalam firman-Nya seperti dikatakan di Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak pindah-pindah, pohon itu tinggal. Jadi tinggal dalam Kristus itu sama dengan tinggal di dalam firman-Nya. Dan dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, tinggal di dalam Kristus berarti memiliki kesukaan dan kedisiplinan dalam merenungkan firman Tuhan. Itu namanya tinggal. Saudara, kalau engkau tinggal dalam Tuhan, maka engkau bukan berarti engkau tinggal di gereja terus menerus. Tapi engkau tinggal di dalam firman-Nya. Menjadikan firman sebagai kesukaan dan menjadikannya sebagai perenungan yang dalam atas hidup saudara. Orang yang merenungkan firman, maka dia akan memikirkan dalam-dalam. Nah, saya akan membawa saudara dari kata merenungkan ini. Saya pernah khotbah ini, merenungkan. Itu dalam bahasa Ibrani, bahasa asal kitab Perjanjian Lama, hagah. Artinya yang pertama, mengaum atau menggeram. Menggeram itu seperti seekor singa menggeram atau anjing menggeram. Ya, saya ingat dulu waktu papa saya pelihara anjing Peking, anjing yang cukup galak. Waktu dia lagi diberi makan, ada yang coba ganggu, tangan saya mulai mendekat mencoba mengambil, dia seolah-olah jangan ambil, ini makananku. Lalu dipakai juga mengucapkan. Orang seperti orang grundel gitu. Murmuring itu kalau bahasa Inggrisnya, grundel. Ngomong kayak ngomel-ngomel tapi bukan mengatakan yang buruk. Tapi mengucapkan firman. Kalau saudara pergi ke Israel, maka sampai hari ini saudara akan menemukan orang membaca kitab suci sambil goyang-goyang badannya. Mereka sambil ngomong, mengucapkan. Karena memang itulah cara merenungkan firman. Berbicara, ngomong, mengucapkannya. Juga berarti merenungkan, memikirkan dalam-dalam dan kemudian mengimajinasikannya. Itu hagah.
Saudara, saya akan membawa saudara kepada satu ayat tentang menggeram. Ketika kita membaca firman, dikatakan merenungkan itu seperti seekor singa sedang menggeram. Di Yesaya pasal 31 ayat 4, dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Jadi kata Haga itu menggeram untuk mempertahankan mangsa, itu seekor singa. Dan dikatakan, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia. Dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Saudara, kalau merenungkan itu seperti seekor singa sedang menggeram, mempertahankan mangsa. Maka ketika kondisi sulit datang, di saat kau sedang membaca firman, memikirkannya, merenungkan, tiba-tiba yang terjadi sebaliknya. Makanya saudara lakukan seperti seekor singa menggeram, mempertahankan firman itu. Saudara tidak goyah, saudara tidak kemudian undur iman, kau tetap tinggal dalam Yesus. Itu yang penting. Apakah engkau merenungkan firman? Apakah engkau Haga? Merenungkannya dalam-dalam dan kemudian mempertahankannya. Itu yang saya kerjakan, saudara, ketika saat yang berat. Saya ingat pada waktu pandemi, saya selalu berulang ini karena itu sebuah masa yang ekstrim buat saya dan istri saya. Salah satu pergumulannya, apakah gereja ini akan berlanjut? Lalu bagaimana penghidupan kami? Istri sudah mikir, bikin kering tempe, jualan kunyit asam, jualan ini dan itu. Saya mulai memikirkan, saya punya keterampilan untuk mengelola sound system. Apakah saya buka persewaan sound system? Kenapa? Karena gereja kita tutup selama hampir 2 tahun, hanya online. Apa yang saya kerjakan? Ada 2 ayat. Saya mengingat 1 ayat, carilah Tuhan kamu akan hidup. Dan yang kedua, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya berdasarkan ayat yang menjadi tuntunan, terus mengerjakan, percaya kepada Tuhan, cari Tuhan, menabur semampu mungkin. Mulai dari secara pribadi maupun secara gereja. Dan saya mau bersaksi, kita tidak kekurangan sama sekali, bahkan semakin bisa jadi berkat. Saya begitu bersuka cita, jemaat tidak kekurangan. Tidak ada yang bangkrut dan kemudian sampai gak bisa makan. Saya sudah mikir ini jemaat yang susah, kita perlu support. Dan itu kami kerjakan baik ke jemaat maupun non-jemaat. Apapun yang bisa kita bagikan, kita kerjakan. Menabur dan itu membuat kami hidup, itu cara kami bertahan. Menggeram, mempertahankan. Seperti seekor singa. Apa yang kelihatan menakutkan, yang kami rasakan menakutkan. Tapi aku tetap mempertahankan iman, mempertahankan firman di hatiku. Itu yang saudara perlu kerjakan, Haga sepanjang waktu. Saudara tadi dikatakan, kembali ke ayat tema, Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tidak lama lagi saya akan mengakhiri khotbah ini, saudara. Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Dikatakan tinggallah di dalam aku. Tuhan berkata tinggallah di dalam aku. Maukah saudara tinggal di dalam Dia? Dan ketika saudara mau tinggal di dalam Dia, Tuhan berkata, aku di dalam kamu. Karena memang Dialah yang punya inisiatif untuk tinggal di dalam kita dengan berdiri di muka pintu dan mengetok. Sehingga ketika saudara membukakan pintu dan saudara berkata, aku mau tinggal di dalam engkau. Yesus masuk, makan bersama-sama dengan kita. Saudara, ketika kita merenungkan firman, maka kita sedang memikirkannya dalam-dalam, menyerapnya dan kemudian mempertahankannya dengan menjadikannya sebagai pegangan hidup. Melampaui apapun yang terjadi. Kesimpulan khotbah hari ini, ketika engkau tinggal dalam firman, maka kau akan merenungkan firman, memikirkannya dalam-dalam, terus percaya, terus bertahan dalam iman. Dan kemudian mempertahankannya, menyerap firman itu setiap waktu. Kadang-kadang saya baca Alkitab sampai tadi pagi baca, ada yang saya nggak ngerti. Tapi saya belajar seperti anak kecil, baca aja terus. Sampai waktunya Roh Kudus memberi pencerahan. Lewat firman yang saya ketahui, saya diberi kekuatan baru. Bicara tentang tinggal di dalam Kristus, itu bicara tentang sebuah keharusan. Tidak ada pilihan lain kalau kita mau mencapai takdir ilahi, destiny. Destiny-nya Tuhan, takdirnya Tuhan, ketetapan dan ketentuan Tuhan.
atas hidup kita. Saudara harus tinggal di dalam Kristus. Tadi dikatakan kalau kita tidak tinggal dalam Kristus, maka kita kering. Kita akan dibuang dan dibakar ke dalam api. Tuhan tidak mentakdirkan saudara untuk mati dalam kebinasaan. Dia menebus hidup saudara supaya saudara dan saya hidup. Dan hidup tinggal di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Firman Tuhan selesai. Mari saudara mulai mempersiapkan roti dan anggur. Namun sebelum itu, mari kita berdoa untuk firman yang barusan kita dengar. Sambil kita melihat ke dalam apakah kita tinggal di dalam Kristus. Atau kita sedang di luar Kristus. Sekalipun status kita Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Bagaimana Engkau berkata, agar kami tinggal di dalam Engkau. Agar Engkau bisa tinggal di dalam kami. Pagi ini, kami melihat ke diri kami. Kalau ada bagian kami yang salah, Tuhan ampuni. Ampuni kami Tuhan, kadang-kadang kami menjadi ragu. Kami tidak terus percaya kepadamu. Ampuni kami, karena seringkali kami lebih percaya kepada situasi dibanding kepada firman-Mu. Ampuni kami, karena seringkali kami tidak terus mempertahankan firman. Kami kalah dengan situasi, kami hanyut oleh perasaan kami. Tuhan, kami mau tinggal di dalam Engkau. Kami mau terus percaya, kami mau terus tinggal di dalam firman-Mu. Kami mau terus menanti seperti Raja Wali, sehingga seperti Raja Wali kami diperbaharui kekuatan kami. Kami mau terus menantikan Tuhan, tinggal di sebuah situasi yang sulit, namun Tuhan tetap kami mau ada di tempat itu. Itu namanya tinggal. Kami mau tinggal di dalam kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, sesaat lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui roti yang akan kami makan, dan minuman sebagai pengganti perjamuan kudus yang kami gunakan. Tuhan, kami mau mengakui tubuh dan darah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau telah diserahkan bagi kami. Tubuh-Mu telah diserahkan dan darah-Mu telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. Ampuni kami kalau kami belum mengampuni sesama kami, kalau kami menyimpan kemarahan. Pagi ini kami mau menanggalkan semua kemarahan itu. Kami melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti, kepada orang-orang yang melukai. Kami memohonkan berkat atas mereka, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, maka kehidupan Allah yang dicurahkan dan dialirkan dalam hidup kami. Mari angkat roti di tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa pada malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang pagi ini kita pegang menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Yesus dilukai, Yesus dicambuk, Yesus disiksa, dianiaya, mati bagi kami, supaya kami sembuh. Dan pagi ini kami percaya ada kuasa kesembuhan, baik kesembuhan jiwa, bahkan kesembuhan fisik. Kami memperkatakan mujizat buat mereka sedang membutuhkan mujizat pagi ini. Di dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi terjadi. Dalam nama Yesus, semua kelainan tubuhmu disembuhkan. Tuhan sudah membayarnya di kayu salib. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Mari kita mengangkat cawan lebih tinggi sedikit. Dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan
dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Saudara, seturut Alkitab, cawan yang kita minum pagi ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang telah menebus dan menyucikan kita. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang pagi ini kami juga bersekutu dengannya. Kami percaya kami telah dimeteraikan dan pagi ini kami diingatkan kembali bahwa Yesus akan datang kedua kali. Dan kami yang telah ditebus dengan darah-Mu akan masuk dalam kemuliaan-Mu. Biar kami terus tinggal di dalam Kristus yang telah menebus kami. Supaya hidup kami berakhir kepada kekekalan bersama Engkau di surga. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau mengakhiri ibadah, biar kiranya berkat Allah dicurahkan atas umat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.